Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Kelasku Online. Belajar menyenangkan kapan saja dan di mana saja. Bagaimana kabarnya adik-adik? Tetap sehat. Jangan lupa tetap jaga jarak dan sering-sering cuci tangan. Dan jangan lupa pakai masker bila adik-adik keluar rumah. Nah, kali ini saya akan menemani adik-adik untuk belajar di rumah. Tentu kita akan membahas lanjutan dari video kita sebelumnya. Kita akan membahas tentang listrik dinamis, yaitu pembahasan tentang kuat arus listrik. Jangan lupa sebelum kita lanjutkan materi ini, klik tombol subscribe adik-adik, dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar adik-adik mendapatkan notifikasi video-video tentang pembelajaran IPA dari Kelasku Online. Baik adik-adik, kita mulai kuat arus listrik. Apa sih kuat arus listrik itu adik-adik? Kuat arus listrik itu didefinisikan atau pengertiannya adik-adik adalah jumlah muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Kalau di video sebelumnya adik-adik bisa cek, yaitu tentang arah arus listrik. Nah, kali ini kita akan membahas besarnya arus listrik. Nah, menggunakan rumus apa? Kalau dari definisi kita akan mendapatkan I sama dengan Q per T. I Q per T. Nah, ada dua kotak kosong di sini. Ini bagaimana kalau yang dicari adalah Q-nya? Bagaimana yang dicari kalau ada T-nya? Nah, makanya kita akan pakai namanya rumus segitiga, adik-adik. Apa sih rumus segitiga? Untuk memudahkan kalau yang dicari itu Q, kalau yang dicari itu T. Sekarang kita lihat di sini Q-nya ada di atas, ya. I-nya ada di bawah, T-nya ada di bawah. Kita punya Q, I kali T. Nah, kalau kita mau mencari Q, adik-adik, rumusnya kayak apa? Tutupi pakai tangan. Nah, sekarang coba ditutup layarnya pakai tangan adik-adik. Maka yang muncul apa? Q-nya kita tutup. Berarti yang hanya ada, yang terlihat adalah itu adalah rumus Q adik-adik. I kali T. Bisa dipahami adik-adik? Nah, sekarang kalau mencari T, bagaimana kalau mencari T? Waktunya mencari T, ayo coba ditutup layarnya, T-nya ditutup. Nah, T-nya ditutup, yang bisa terlihat apa? Yaitu Q per I. Ya, bisa dipahami adik-adik, gampang kan? Berarti dari rumus segitiga ini kita hanya menutup bagian yang kita cari, sehingga yang muncul itu adalah angka-angka yang nanti akan mendapatkan nilai yang kita cari tadi. Nah, sekarang kita lihat I itu apa? I itu adalah kuat arus listrik, satuannya adalah A. A itu adalah ampere adik-adik bacanya. Sedangkan Q itu adalah jumlah muatan listrik, satuannya adalah C. C itu adalah coulomb adik-adik. Sedangkan T itu adalah selang waktu, satuannya sekon. Ingat adik-adik, satuannya sekon, bukan menit, bukan jam. Oke, bisa dipahami bagaimana cara menghitung kuat arus listrik? Kalau sudah, kita akan masuk ke contoh-contoh adik-adik. Nah, sebelum contoh, apa sih alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik? Namanya adalah ampere meter. Satuannya tadi ampere, tinggal nambahin meter saja. Nah, namanya ampere meter. Sedangkan ampere meter harus dipasang secara seri dalam komponen yang akan diukur arus listriknya. Maksudnya apa? Saya akan gambarkan sebentar di sini. Jadi kalau di sini ada rangkaian adik-adik, terus di sini ada sumber tegangannya, saya pakai baterai. Nah, seperti ini. Maka masang ampere meternya ada di mana? Karena dia ada seri, adik-adik, seri. Maka saya tinggal meletakkan di sini. Nah, saya tulisi A. Nah, ini adalah ampere meter. Ini namanya terpasang secara seri. Artinya tidak ada percabangan apapun di sini. Nah, sekarang kita ke contoh adik-adik. Biar adik-adik mudah memahami rumus bagaimana cara menghitung kuat arus listrik. Ingat adik-adik, kalau dalam IPA atau dalam fisika, cara yang pertama adalah harus diketahui dulu adik-adik data yang ada. Jadi arus listrik sebesar 0,5 ampere, ingat I sama dengan 0,5 ampere. Sedangkan di sini mengalir pada sebuah penghantar selama 2 menit. Selama 2 menit berarti dia adalah waktu 2
menit. Nah, ingat tadi satuannya adalah detik atau skon, dijadikan skon 2 kali 60 sama dengan 120 skon atau 120 detik. Sedangkan yang ditanya apa Adik? Kita lanjutkan lagi soalnya. Banyaknya muatan listrik. Berarti banyaknya muatan listrik, berarti yang ditanya adalah Q. Q-nya berapa? Nah, sekarang kita coba jawab. Masih ingat rumus segitiga tadi? Adik-adik harus mengingat terus ini agar nanti bisa lancar mengerjakan. Jadi di sini tadi kita punya Q, punya I, punya T. Masih ingat? Tutupi Q-nya Adik-adik. Nah, di layar coba ditutupi Q-nya. Berarti yang muncul adalah I kali T. Sehingga I-nya kita masukkan 0,5, T-nya 120. 0,5 kali 120, 60 satuannya kolom. Berarti banyaknya muatan listrik yang mengalir pada penghantar adalah 60 kolom. Masih belum paham Adik-adik? Atau sudah paham tapi masih kurang? Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Ingat, diketahui lagi. Nah, mudahnya bagaimana? Baca Adik-adik soalnya. Jika dalam waktu 5 menit, ingat 5 menit adalah waktu. 5 menit, 5 menit. Nah, biar nggak lupa jadikan detik dulu. 5 kali 60 detik Adik-adik. Sehingga 300 skon atau detik. Karena 1 menit itu sama dengan 60 detik. Sedangkan di sini mengalir 60 kolom. Ingat 60 kolom. Berarti banyaknya muatan Q. Berarti 60 kolom. Sedangkan di sini yang ditanya adalah berapakah kuat arus listrik yang mengalir? Ingat, yang ditanya adalah kuat arus listriknya berapa? Sehingga dijawab. Ingat tadi I sama dengan, ingat rumus segitiganya lagi, yaitu Q per T. Q-nya berapa Adik? Kita masukkan. Q-nya adalah 60, T-nya adalah 300. Sama dengan nolnya ada coret 1. 6 dibagi 30, Adik-adik masih bingung? Kalau 30 kan bisa dibagi 5 Adik-adik. Kalau ini kita bisa dibagi 6 maksud saya. Kalau ini kita bagi 6 dia dapat 1. Kalau kita bagi 6 dia dapat 5. 1/5 ampere. Atau Adik-adik tidak mau pecahan seperti ini? Ya, kita pakai desimal. Berapa dari desimalnya? Desimalnya adalah 0,2 ampere. Nah, nanti dipelajari lagi di matematika tentang pecahan Adik-adik. Kok bisa jadi 0,2? Nah, sekarang bisa dipahami. Nah, kalau mencari I sama dengan Q per T Adik-adik. Nah, sekarang kita akan ke contoh yang terakhir Adik-adik. Sebuah aki mobil menyimpan 144.000 kolom. Berarti di sini yang diketahui Adik-adik, Q sama dengan 144, 0-nya ada 3 Adik-adik kolom. Menyuplai arus tetap I sama dengan 4 ampere. Berapa lama usia akinya? Waktunya Adik-adik yang dimaksud di sini. Maka yang ditanya adalah T-nya. T-nya, masa usia pakainya. Dijawab. Oke. Ingat di awal tadi kita sudah sepakat tentang rumus segitiga Adik-adik. T sama dengan di rumusnya Q per I. Nah, Q per I. Ingat rumus segitiga ini. Nah, jangan pernah dilupakan rumus segitiga ini Adik-adik. Q di sini I, di sini T. Kalau mencari T-nya ditutupi Adik-adik. Di layar coba ditutupi. Maka yang ada adalah Q per I. Sekarang kita masukkan Q-nya 144, 0-nya ada 3, 144.000 per 4. Nah, Adik-adik, berapa Adik-adik? Nah, kalau misalnya kita pembagian, Adik-adik tentu Adik-adik sudah sangat paham. Hasilnya adalah 36 tambah 03, 36.000 skon. Berapa jam Adik-adik kalau kita mau menjadikan jam? Berapa bulan Adik-adik? Berapa hari? Dan seterusnya. Adik-adik akan bisa menghitung sendiri. Baik,
Sekarang kita akan mendapatkan T, sudah kita mendapatkan T sama dengan 36.000 skon. Nah, kita sudah contoh 1, contoh 2, contoh 3 sudah mencari QIT. Bisa dipahami adik-adik? Nah, mudah bukan? Bagaimana cara mencari kuat arus listrik dengan berbagai macam contoh soal. Semoga bisa dipahami. Kalau belum paham, silakan isi kolom komentar adik-adik mana yang belum dipahami, agar saya bisa menjelaskan kembali mana bagian-bagian yang belum dipahami. Terima kasih. Semoga video ini berguna. Jangan lupa klik like. Bila adik-adik suka dengan video ini, jangan lupa di-share ke media sosialnya adik-adik, agar teman-teman adik-adik juga bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.